Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Celaka Karena Bernafsu. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami supaya kami bisa mengendalikan nafsu kami, sehingga keinginan harapan kami ada di dalam kekudusan dan bukan di dalam keberdosaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, celaka karena bernafsu itu terjadi di dalam seluruh aspek. Dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, celaka karena bernafsu ternyata ada prosesnya dan tahapannya. Apa yang dikatakan? Yang pertama, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Alkitab menjelaskan bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah, tapi pencobaan berasal dari keinginannya sendiri. Tentu ada pihak yang berjuang, yaitu setan kuasa kegelapan, yang pekerjaannya memang mencobai supaya kita jatuh di dalam dosa, supaya kita terpisah dari Allah, bahkan kalau bisa kita menghujat Allah. Tahapan yang pertama adalah orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Tahapan yang berikut, ia diseret dan dipikat olehnya. Kita anggap yang kita inginkan, yang kita harapkan itu memikat kita, dan dikatakan dia diseret dan dipikat olehnya. Dalam terjemahan aslinya ada tambahan, ia diseret, dipikat, dan diikat olehnya. Lalu kemudian proses berikut, keinginan itu dibuahi. Dibuahi artinya menjadi matang. Orang bertekad dan dengan bulat hati untuk mewujudkan nafsu tersebut. Setelah dibuahi dikatakan ia melahirkan dosa. Dan tatkala dosa itu sudah matang, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan ia melahirkan maut atau menyebabkan celaka. Sahabat seperjalanan, ada banyak nafsu yang bisa membuat kita celaka. Dalam hal yang sangat sederhana adalah nafsu makan yang berlebihan sampai tidak terkendali. Akibat dari kecelakaan adalah kita mengalami sakit penyakit dari yang ringan sampai yang berat. Nafsu itu menimbulkan celaka seperti kita di dalam berkendaraan di jalan. Adalah tempat di mana orang sangat mudah sekali emosi. Kita tersenggol dikit, ada orang menatap kita melotot sedikit, lalu kita bernafsu, ingin kemudian menghabisi atau melawan orang tersebut. Nafsu pun bisa terjadi di dalam nafsu belanja. Kita belanja bukan untuk kebutuhan, tanpa pertimbangan. Pokoknya yang kita lihat seperti yang firman Tuhan katakan, ia diseret dan dipikat olehnya. Dan keinginan itu setelah dibuahi melahirkan dosa. Sehingga kita tidak bijaksana mengelola keuangan. Hal yang paling penting kita tidak pikirkan, tapi yang tidak penting, yang sifatnya tersier, yang sifatnya hedonis. Lalu kita kemudian menjadikan orang yang membeli barang secara tidak katakanlah terencana. Ada orang mengatakan kami kaya, kami berkelebihan, tidak akan ada kekurangan karena kami membelanja dalam kelebihan. Tetapi ingat, setiap kekayaan kita itu tidak semata-mata seluruhnya dalam milik kita. Sewaktu kita diberi kekayaan, diberi kelebihan di dalam banyak aspek, bukan berarti kita membuahinya dengan belanja yang tidak jelas. Ada bagian dalam hidup, waktu kita diberi kelebihan, kita diberi kekayaan, maka Tuhan memanggil sewaktu engkau diberkati, engkau memberkati orang lain, engkau berbagi kepada mereka yang kekurangan, engkau belanja karena nafsu. Tetapi ada orang ingin belanja karena kebutuhan yang mendesak. Kalau dia tidak makan, tidak minum, dan kemudian tidak mendapatkan hal yang sangat primer dalam hidupnya, dia akan mengalami kematian. Nafsu pun bisa dalam bentuk nafsu bagi laki-laki adalah nafsu untuk menginginkan wanita yang bukan pasangan kita. Nafsu dalam percabulan, nafsu dalam kemarahan. Kita tidak bisa mengelola mulut kita sehingga melukai orang lain. Nafsu juga di dalam kedudukan sehingga kita menggeser siapapun. Nafsu juga di dalam keinginan mendapatkan pujian yang berlebihan sehingga kita hidup dipenuhi dengan keinginan validasi, ingin diterima.
Orang yang sangat haus kepada pujian. Sehingga nafsu itu pada akhirnya seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita lihat proses orang jatuh celaka karena nafsu. Yang pertama, dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan Tuhan yang mencobai kita. Tuhan itu menguji kita supaya kita menjadi baik. Tapi kalau cobai itu berangkat dari diri sendiri dengan bisikan iblis yang memperkuat kita, sehingga dikatakan ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya keinginan itu mulai dilaksanakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan melahirkan dosa. Lalu firman Tuhan berkata, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap nafsu itu mencelakakan kita, tidak hanya mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa, kesehatan kita bermasalah, rumah tangga kita bermasalah, kehidupan kita juga hanya memikirkan diri sendiri. Kita menjadi orang yang hedonis, kita menjadi orang yang haus validasi, kita menjadi orang yang haus pujian, kita menjadi orang yang haus kedudukan, kita menjadi orang yang serakah untuk nafsu keberdosaan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, siapakah orang yang berbahagia? Tentu kalau kaya kita bahagia. Kalau kita kemudian sehat walafiat kita bahagia. Kalau kita diberikan kelancaran dalam segala hal, kita bahagia. Tetapi orang yang berbahagia sesuai dengan kebenaran firman Allah, kalau dia bisa mengelola keinginannya, supaya tidak keinginan itu masuk ke dalam pencobaan, dipikat dan diseret olehnya, keinginan itu setelah dibuahi melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sahabat seperjalanan, tentunya kita berdoa bahwa kita hidup akan baik-baik saja sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita tidak melanggar kebenaran firman Allah. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, dia akan terus menjadi berkat. Dia akan menjadi tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Orang yang hidup tidak karena hawa nafsu, berbuahkan dosa dan maut. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran akan berbuahkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, kebaikan, kesetiaan. Maka itu yang akan tumbuh dalam diri kita. Sahabat seperjalanan, digambarkan dosa itu seperti tanaman yang akan dibuahi, dan setelah matang akan melahirkan dosa, dan dosa itu akan melahirkan maut. Biarlah kita tidak berbuahkan buah dosa dalam hidup kita, tapi buah roh yang kita hasilkan, sehingga hidup kita diberkati, hidup kita menyenangkan, memuliakan Allah, dan hidup kita pun bisa memberkati orang banyak. Kalau engkau punya kelebihan di dalam banyak aspek, ingatlah, kita tidak dipanggil hanya untuk menikmati berkat-berkat Allah, tapi kita untuk memberkati orang lain. Jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga perasaan kita, jaga juga tangan kaki kita, jaga seluruh hidup kita, supaya hidup dalam kebenaran, bukan dalam nafsu yang mencelakakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah hidup kami menghasilkan buah roh dan bukan buah nafsu yang berakhir dosa, dan dosa itu melahirkan maut dan mencelakakan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.